Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Kajabi Tirtinambunan. Salam sehat buat kita semua, Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini, pada hari yang ke-206, tanggal 24 Juli 2024, diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dengan perikop hidup dengan iman. Sebagai nats atau ayat hari ini dikatakan iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bacaan pagi diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 17 sampai dengan 29. Adalah sambungan daripada ayat yang kemarin, yaitu pesan Nathan kepada Daud. Dan di sini diakhiri dengan doa syukur dari Daud. Kemudian bacaan malam diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Ini juga lanjutan dari yang kemarin, namun dengan topik atau perikop yang berbeda. Pada hari ini peringatan supaya jangan mencela orang. Itulah firman Tuhan pada hari ini, diambil dari ayat harian, bacaan pagi, dan juga bacaan malam. Namun kita tetap mengacu pada pedoman ayat bulan Juli yang dikatakan bahwa Tuhan memelihara hidupmu. Inilah perikop bulan Juli, dan implementasi dari perikop diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, adalah sebagai berikut. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekarang kita masuk dalam perikop yang pertama, yaitu pesan Nathan kepada Daud, dan dilanjutkan dengan doa syukur dari Daud. Apa sebenarnya kesimpulan dari pesan Nathan kepada Daud? Pesan Nathan kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 17 sampai 29 itu adalah menggarisbawahi janji Tuhan untuk membangun keturunan Daud dan memberikan stabilitas
atau kontinuitas bagi kerajaannya. Nah, kemudian melalui Nathan, Tuhan mengatakan rencananya yang lebih besar bagi umatnya, yang mengindikasikan kasih dan komitmennya, serta pentingnya hubungan antara Tuhan dengan Daud. Nathan, meskipun Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan, Tuhan lebih memilih membangun rumah bagi Daud sendiri. Yaitu apa kira-kira itu membangun rumah bagi Daud? Karena Tuhan sudah berjanji, ya, keturunan dan kerajaan yang kekal ini ditegaskan dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13, di mana Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud, yaitu Salomo anak kandungnya sendiri, akan membangun rumah baginya. Nah, dan dia menjamin bahwa kerajaan Daud tidak akan pernah berakhir, sebagaimana diingatkan dalam ayat 16, ya, kita baca ini. Ini mencerminkan pentingnya iman dan ketundukan kepada rencana Tuhan. Nah, jadi di sini menekankan bahwa Tuhan akan membangun kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Kemarin kita sudah menyinggung bahwa pikiran Daud, ya, untuk membangun rumah bagi Tuhan, untuk memindahkan peti perjanjian Tuhan yang selama ini, selama dari Mesir sampai ke Moab, itu selalu ada di kemah Tuhan. Dan Allah sendiri sudah mengatakan, belum pernah ada raja memikirkan tempat kemah Tuhan. Tuhan mengatakan, walaupun saya mengembara, katanya, dari Mesir sampai ke Moab, tidak ada raja seorang pun untuk membicarakan masalah tempatku untuk dibuat dalam tempat yang terbaik. Belum pernah, kata Tuhan. Tetapi Daud langsung bicara kepada Nathan, saya tinggal di istana dari kayu cemara Libanon yang sangat bagus, tapi saya sangat sedih. Mengapa? Peti perjanjian dengan Tuhan selalu berada di kemah Tuhan. Saya akan membangun tempat bagi dia. Ini langsung tahu, Allah sendiri mengetahui pikiran Daud, ya, tahu pikiran Daud. Maka dengan pernyataan Daud dan Nathan mengatakan, lakukanlah yang terbaik karena kau sudah ditolong oleh Tuhan selama ini, katanya. Lakukan yang baik. Maka sebelum Daud lebih lanjut menyampaikan apa dalam pikiran dia, Tuhan sudah berpesan kepada Nathan, katakanlah Daud tidak akan bisa membangun
rumah bagiku, tapi anaknya lah, anak kandungnya sendiri, Salomo, yang akan mendirikan. Tapi dengan pernyataan Daud itu, Tuhan berjanji bahwa kerajaan Daud tidak akan punah sampai selama-lamanya. Itulah yang diberikan oleh Allah. Ada 2 janji kepada Daud, ya. Dari keturunanmu, anak kandungmu akan menduduki tahtamu, kerajaan, dan dialah yang membangun rumah bagi saya. Itulah janji yang pertama. Nah, kemudian janji yang kedua, diberikan hadiah kepada Raja Daud bahwa keturunanmu lah yang akan memimpin dunia sampai selama-lamanya, tidak terputus, ya. Nah, itulah kedatangan Yesus. Akhirnya apa pernyataan Daud? Saya tidak layak menerima kebesaran seperti itu, ya Allah, katanya. Tapi saya tetap memuji dan memuliakan-Mu, tetap menghormati Tuhan sebagai Allah yang tidak pernah luput memikirkan semua umatnya. Nah, kemudian setelah itu doa syukur Daud dengan adanya janji Tuhan. Pertama, menetapkan anak kandungnya sendiri sebagai membangun rumah ibadah. Kedua, menetapkan dari keturunannya lah yang akan memimpin dunia ini sampai selama-lamanya, raja dari segala raja. Nah, dengan cara ini Allah menunjukkan bahwa Dia adalah penyelenggara segala sesuatu dalam sejarah umatnya. Jadi Tuhan tidak hanya berjanji untuk mendukung keturunan Daud secara fisik, tetapi juga menjamin bahwa kerajaan Daud akan bertahan selama-lamanya. Jadi bukan hanya secara fisik, bertahan selama-lamanya. Ini menjadikan hubungan antara Tuhan dan Daud sebagai suatu perjanjian yang tidak terputus, menggambarkan pentingnya iman dan ketaatan dalam rencana Allah. Iman dalam ketaatan, hidup bersama dengan Tuhan. Jadi dengan dikuatkan tadi adalah iman, percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini juga tadi dikatakan bahwa iman yang menentukan segalanya. Nah, akhirnya doa syukur Daud, ya. Jadi dengan cara ini Allah menunjukkan bahwa Dia adalah penyelenggara segala sesuatu dalam sejarah umatnya. Jadi kita lihat skenario ini, manusia berencana seperti Amsal mengatakan, manusia boleh berencana apa saja, tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Daud memikirkan untuk membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan melihat jauh ke depan, karena tugas untuk membangun rumah Tuhan itu sangat berat dan berkonsekuensi yang sangat syarat, ya, karena harus mempersiapkan semuanya, emas, besi, dan
kayu-kayu dari cemara Libanon, harus menggerakkan semua kekuatan dan tenaga. Tuhan memikirkan ini. Daud sudah tua, tidak mungkin dia melakukan sebesar itu. Maka Tuhan mengurapi keturunannya, anak kandungnya sendiri akan membangun rumah bagi Tuhan. Itulah Salomo. Ini didasarkan pada iman yang taat dari Daud. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan pernyataan dia yang sangat kontroversial adalah kemurahan dan kebajikan ada pada diri saya seumur hidup. Bukan sesaat, seumur hidup. Kemudian saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Dia menganggap dirinya adalah rumah Tuhan. Makanya kemarin dikatakan juga persembahan pebaran yang disampaikan kepada Tuhan adalah hati yang remuk. Tuh. Hati yang remuk. Kemudian jiwa yang hancur, yang terpuruk. Itulah yang disampaikan persembahan. Jadi dia dengan hati yang remuk, jiwa yang hancur, persembahannya kepada Tuhan setiap saat merasakan itu. Dan juga Tuhan tidak akan menghina saya apabila saya menyampaikan ini, kata Daud. Itulah kebesaran iman daripada Daud tentang masa depan daripada bangsa Israel. Dia berencana, memikirkan, tapi Tuhan memberikan yang terbaik atas pikiran daripada Daud. Keturunanmu, anak kandungmu yang akan membawa rumah Tuhan. Itulah Salomo. Kemudian keturunanmu lah yang akan menjadi raja segala raja di dunia, dan itu akan dipertahankan oleh Tuhan Allah. Dan kita tahu bahwa kota Sion tempatnya selama-lamanya untuk memerintah. Itu pada waktu nanti langit yang baru, dunia yang baru, Sion, the new of Jerusalem. Dan Allah memerintah sendiri di sana. Dan itu dikatakan keturunan, yaitu karena Allah turun ke bumi sebagai manusia, ya, dan masuk kepada keturunan Daud. Inilah memang suatu skenario yang sangat besar dari Tuhan. Maka untuk itu, doa syukur Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 19. Doa syukur Daud setelah menerima janji Tuhan. Ungkapan rasa syukur yang mendalam atas perhatian Tuhan. Dan Daud menyadari betapa kecil dan tidak layak dia dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Daud punya harapan. Apa harapan Daud? Ia yakin akan penggenapan janji Tuhan dan memohon agar nama Tuhan dimuliakan melalui keturunannya. Itulah doa Daud. Genapilah janjimu Tuhan, dan Tuhan dimuliakan dari keturunan saya. Tuhan dimuliakan dengan datang Yesus ke bumi, itu keturunan Daud. Tuhan dimuliakan, dia raja sebagai raja, ya. Itulah perikop pada hari ini. Dan pertama tadi adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dalam khotbah
waktu Minggu tanggal 16 Juli, hidup karena percaya bukan karena iman. Masih tegar ingatan kita. Jadi hidup ya karena percaya ya, bukan karena melihat. Jadi artinya walaupun kita tidak melihat, tapi kalau iman kita sudah melihat, itu sudah benar. Itulah iman. Nah makanya Martin Luther mengatakan ya, bahwa sola fide, kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan ya. Iman. Contoh tadi adalah Daud. Dia belum membangun rumah ibadah kok, belum. Hanya pikirannya untuk membangun, tapi sudah diberikan oleh Tuhan hadiah bagi Daud dari keturunanmu membangun rumah ibadah. Dari keturunanmu raja segala raja di dunia ini. Iman ya. Dan banyak orang yang sudah dibenarkan karena iman. Kita ulangi lagi misalnya, supaya ingatan kita tetap tegar bahwa kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Bahkan Aristoteles mengatakan ya, kekuatan kita bukan perbuatan kita, tapi kekuatan kita apa yang kita lakukan berulang-ulang. Itulah kekuatan kita ya, berulang-ulang. Jadi habit kita, habit itu sudah dipengaruhi oleh 3 hal: pengetahuan, knowledge, keterampilan ya, dan hasrat, keinginan. Ketiga ini berbaur jadi satu, menjadi habit. Jadi yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Kita makan setiap pagi, makan setiap sore, siang, itu kekuatan kita. Coba kita tidak makan ya seminggu, apakah kita masih kuat ya? Lain halnya kalau puasa, itu lain. Karena kalau kita puasa, ada kekuatan lain yang memang masuk dalam kita. Seperti Yesus puasa 40 hari ya. Tapi kalau pada dasarnya kekuatan kita, apa yang kita lakukan berulang-ulang. Firman Tuhan, kita bisa mengetahui rahasia daripada Alkitab kalau kita setiap hari membacanya dan mencoba menjelaskan sedikit demi sedikit. Lama-lama kita dapat menguasainya. Itulah kekuatan kita. Jadi bukan karena melihat kita percaya. Tanpa melihat pun iman kita bisa melihat. Contoh-contoh yang kita lihat dalam Alkitab ini selama ini yang kita pelajari, Nabi Nuh ya, membuatkan perahu di gunung tanpa tanya buat apa, padahal hari tidak ada air, tidak ada laut, adanya di gunung, dibuatkan perahu. Tapi karena iman jadi. Akhirnya hanya dialah yang selamat di bumi ini waktu air bah datang. Kemudian Abraham ya, dia juga dibenarkan karena iman. Anaknya Ishak ya, sudah ditunggu 60 tahun, Sarah baru hamil, baru melahirkan. Nah, kalau Ismail Hajar ya itu karena itu adalah anak daripada pembantunya ya, membantu Ismail ya, dari Hajar ya. Nah, itu memang tidak dibicarakan lebih dalam di sini. Dan Ishak ya, itu Tuhan meminta Abraham, berikan anakmu itu sebagai korban bakaran. Dibawa ke gunung, disiapkan semua. Ishak bertanya, buat apa Pak kita ke gunung? Ada pisau, ada kayu bakar. Nanti Tuhan akan menunjukkan. Bukan dia bilang kamu dipotong, tidak.
Tuhan akan menunjukkan. Karena ini perintah dari Tuhan. Dia mengembalikan kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di sana. Pergi mereka ke gunung. Sudah diikat, wah, Ishak, nah ternyata saya mau dipotong. Dia nggak berontak si Ishak, diam aja dia. Diikat, udah mau dipotong. Mau dipenggal lehernya pakai pisau. Abraham, kata Allah, saya tahu isi hatimu. Jangan lakukan. Lihatlah domba, itulah potong. Jadi jelas, ya, jelas. Nah, kemudian siapa lagi yang kita lihat dibenarkan karena iman? Zakheus, ya, kita masih dengar Zakheus. Dia pemungut cukai, dibenci oleh bangsa Israel. Tapi untuk melihat Yesus, dia manjat ke pohon. Manjat ke pohon. Wah, Tuhan melihat. Zakheus, turun. Saya akan datang ke rumah. Zakheus turun, lari langsung, pergi ke rumahnya. Ya, Yesus datang ke rumahnya. Di pintu rumahnya, Zakheus mengatakan kepada Yesus, separuh dari harta saya berikan kepada orang miskin. Coba, separuh dari harta saya. Bukan 10%, kata Maleakhi, 10% perpuluhan persembahan. Separuh, 50%. Coba. Kemudian ada lagi tambahan dikatakan, yang pernah saya tipu dalam pemungut cukai pajak, saya bayar 4 kali lipat. Silahkan daftar semua. Ini juga belum dilakukan kan, baru pikiran. Tapi Tuhan sudah memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Zakheus dan keluargamu, kamu diselamatkan. Jadi pikiran kita pun itu sudah dihargai oleh Tuhan. Walaupun belum terbukti, tapi kalau kita sudah memikirkan, Tuhan sudah memperhitungkan. Nah maka ya, kita kemarin dengar yang dibenci oleh Allah ada 7. Salah satu diantaranya ya, dalam Amsal 6 pasal 6 ayat 16 sampai 19, salah satu diantaranya apa? Otak yang merencanakan kejahatan, kaki yang ingin terus ke tempat-tempat yang tidak baik, dibenci oleh Allah. Nah itu jelas. Otak. Jadi pikiran kita sudah menentukan nasib kita. Maka Stephen Covey mengatakan, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Tanpa kita pikirkan, nasib kita tidak ada. Jadi kita jangan percaya kalau dikatakan takdir. Tidak ada takdir. Takdir kita adalah neraka atau surga. Itu takdir. Mati pun bukan takdir, hanya jalan. Tapi hidup setelah hidup itulah takdir kita, neraka atau surga. Itu baru takdir. Kalau kematian bukan takdir. Bukan takdirnya dia miskin, bukan takdirnya dia kaya, bukan. Tidak ada kita kenal takdir. Ya. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Tanpa kita tidak pernah berpikir, nasib kita ya udah begitu-begitu saja, tidak akan terjadi. Nah, kemudian siapa lagi dibenarkan karena iman? Ya. Baru kemarin kita mengenal bahwa anak daripada Zairus, perempuan, sakit pendarahan 12 tahun. Coba, 12 tahun. Tapi dia berpikir, wah, saya jamah jubah daripada Yesus, saya sembuh. Wah, cepat dia. Begitu datang Yesus, dijamah jubahnya dari belakang. Ketika itu juga sembuh. Padahal Yesus belum tahu siapa ini. Dikatakan, siapa yang menjamah jubah saya? Saya Tuhan. Imanmu yang menyelamatkanmu dan menyembuhkan kamu. Itu. Jadi jelas. Iman kepercayaan dia yang menyembuhkan dia. Terus ada lagi, yaitu
perwira Roma, ya, yang anaknya sakit, ya, anak buahnya sakit, sudah hampir panas dan udah sakit, pokoknya mau mati. Dia datang kepada Yesus. Guru, katanya, tolong, anak buah saya sakit, ya, tolong sembuhkan. Tapi apa dibilang Yesus? Saya akan datang ke rumahmu. Tuhan, saya tidak mampu menerima Tuhan begitu besar. Padahal dia seorang perwira, tidak mampu menerima Tuhan begitu besar. Saya ini siapa? Hanya ada situ. Akhirnya pada saat itu juga sembuh. Jadi iman dia, karena keyakinan dia kepada Yesus, hanya kau berbicara dari sini, itu pasti sembuh, katanya. Iman, dia yakin benar kalau Yesus ini memang bisa. Jadi bukan karena melihat, tapi karena iman. Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan dikatakan bahwa, ya, filosofi ilmu pengetahuan dengan filosofi iman itu sangat berbeda. Kalau filosofi ilmu pengetahuan, saya bicara, saya tunjukkan kepada Anda, ini gelas. Anda tidak akan percaya. Coba pecahkan, benar gak gelas? Dipecahkan, oh ya, baru percaya. Jadi ada bukti, dibuktikan dulu. Tapi kalau saya mengatakan, Anda harus percaya Yesus adalah Tuhan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa dia tidak ada yang sampai ke surga. Apakah mengatakan, wah, saya belum lihat, nggak mungkin. Nah, inilah. Kalau iman kita mengatakan, ya, saya percaya. Sudah. Dan kemudian juga waktu perjamuan kudus, percayakah kamu dengan roti ini dosamu bisa diampuni oleh Yesus Kristus? Kita bilang, aku percaya. Bukan dikatakan, mana mungkin, tidak, aku percaya. Maka ya diampuni. Jadi dengan iman kita dibenarkan. Itulah masalah iman dan juga pesan Tuhan kepada Raja Daud melalui Nathan. Nah, sekarang kita melihat bacaan malam, ya. Nah, bacaan malam Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Nah, ini peringatan, ya, supaya jangan mencela orang. Peringatan supaya jangan mencela orang. Nah, bagaimana filosofi daripada perikop ini? Bagaimana dasar kebenarannya itu? Ya. Peringatan supaya jangan mencela orang. Apa makna daripada pernyataan ini? Mari kita lihat. Ya. Filosofi dari perikop ini adalah mengingatkan bahwa sebagai sesama manusia kita harusnya tidak menghakimi satu sama lain, melainkan fokus pada kasih dan pengertian. Nah, menghakimi itu sama dengan melanggar hukum kasih yang menjadi inti dari pengajaran Kristus yang memanggil kita untuk rendah hati dan menyebarkan kasih kepada satu sama lain. Jadilah penyelia kecerdasan emosi. Apa itu penyelia kecerdasan emosi? Bisa memberikan pengertian kepada orang. Bukan kita langsung menghakimi atau memblame. Banyak itu, ya, langsung memblame. Tidak tahu apa masalahnya tapi dia memblame. Seperti contoh dalam Alkitab, yang menghakimi itu
ya. Waktu Ayub dalam keadaan terpuruk, ya, karena iblis dan karena Allah bangga, bagaimana kawan-kawan dia, ya, Sopar, Bildad, Elihu, ya, bagaimana? Mereka mengatakan tidak mungkin orang yang tidak berdosa kena percobaan seperti ini, kata mereka, ya. Nah, itulah orang melihat. Jadi kita walaupun melihat penderitaan orang yang sangat berat, jangan pernah kita memblame atau mengatakan, oh dia karena nggak pernah di gereja makanya sakit. Jangan, ya. Karena Amsal mengatakan, Raja Salomo mengatakan, ya, begini, apabila kita punya musuh, ya, kalau kita misalnya menghakimi seseorang akibat ketidaknyamanan kita dengan dia, kalau sudah kita lakukan penghakiman, itu sudah cukup. Tuhan tidak lagi bekerja. Tidak, kata Salomo. Tapi kalau kita tidak membalaskan kepada dia dan kita pasrah dan berserah kepada Tuhan, Tuhan bekerja. Jadi mungkin selama ini filosofi ini perlu kita terapkan. Banyak mungkin kesalahan yang kita buat. Begitu kita melihat si A melakukan, langsung kita kira, oh karena dia kan setiap hari, nggak pernah ke gereja, nggak pernah datang ke kebaktian di keluarga, langsung menghakimi. Jangan, biarkan. Kalau ada kita lihat orang terpuruk, wah, hanya Tuhan yang tahu. Itu aja kita bilang, semoga dia cepat berdamai atau bertobat. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Maka kata Raja Salomo, apabila itu kita lakukan, maka Tuhan akan bertindak. Tapi kalau kita sudah bertindak, katanya Tuhan tidak lagi bertindak, karena kita sudah mewakili Tuhan untuk melakukan penghakiman kepada dia. Nah, itu masalah menghakimi. Jadi di sini dikatakan tadi, jangan menghakimi kepada sesama, tapi kita harus menjadi penyelia kecerdasan emosi, membuat orang supaya bahagia. Jadi jadilah kalau kita tidak bisa katanya membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Dan janganlah kita dengki, senang lihat orang susah, dan susah lihat orang senang. Tapi marilah kita bersyukur dan menganggap semua orang itu adalah baik karena dia adalah ciptaan Tuhan. Dan jangan pernah kita dendam kepada seseorang, karena kata Yohanes, dendam itu sama dengan membunuh orang. Nah, jangan dendam. Dan penyakit katanya, kalau dendam itu penyakitnya katanya rematik, ya, sakit rematik katanya kalau kita dendam. Itu dalam ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai dendam. Nah, tapi kalau kita katanya selalu ceria, ketawa, umur tambah. Nah, itu filosofi orang yang memang bisa mungkin dijalankan. Nah, maka dalam menghakimi atau memblame, kita hilangkan sebelum kita tahu akar daripada permasalahan tersebut. Nah, seperti Nabi Ayub oleh 3 kawannya, mereka menghakimi semua. Bahkan istri Ayub pun itu sudah mau memblame Ayub, ya, tinggalkan. Tuhan Allah mengatakan. Tapi Daud mengatakan, kalau saya lahir tanpa baju, kalau saya pun pergi tanpa baju, ya, saya mengucap syukur. Nah, itu. Nah, cuman ada memang kata-kata Ayub yang sangat keras, dan Allah itu mendengar dari surga. Saya siap berperkara dengan Tuhan Allah. Siapa yang salah? Saya apa dia? Kata Allah. Coba. Wah, ini hebat sekali ya imannya. Dan ini hampir mirip dengan iman Musa, ya. Pada waktu dia meminta ampun kepada Tuhan, ya, bahwa bangsa Israel ini sudah, Tuhan tuh murka sekali dengan bangsa Israel, ya. Dengan amarah Tuhan, Musa sampai mengatakan, Tuhan,
Ampunilah mereka. Kalau memang saya tidak mampu, hapuskan nama saya dari bukumu, katanya. Sampai itu dikatakan Musa. Tapi Allah mengatakan, tidak Musa. Yang salah akan dihukum, yang benar akan dibenarkan. Nah, itu. Ini pun Ayub. Saya siap berperkara dengan Tuhan Allah. Kalau memang saya salah, apa salah saya? Inilah karena kejujuran seseorang itu tidak bisa ditawar-tawar, pasti berani. Nah, maka dalam istilah itu, berani karena benar, takut karena salah. Nah, maka dalam hal perjuangan hidup, ya, seperti lambang apa di Kopassus grup 1 dikatakan, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Nah, jadi Ayub tadi mengatakan, saya siap berperkara. Coba. Akhirnya berakhirlah peristiwa. Ya. Tuhan mengatakan kepada Ayub. Apa kata Tuhan kepada Ayub? Ayub, kau menantang saya ya. Jadi Tuhan senyum-senyum aja dia dari surga. Kau menantang saya. Oke. Saya akan membuat bagimu pertanyaan. Ya, pertanyaan. Ada 60 pertanyaan daripada Tuhan Allah kepada Ayub. Coba kita lihat pertanyaannya. Apa kata Allah kepada Ayub? Hai Ayub, kau tantang aku, Allah yang Maha Kuasa. Maukah engkau mengalah atau maukah engkau membantah? Ini dulu. Ini masih bisa dijawab oleh Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku berbicara seperti orang bodoh ya Tuhan. Kemudian jawab, apakah yang dapat kuberikan? Nah, ini Tuhan. Tak ada apa-apa lagi yang hendak kukatakan. Sudah terlalu banyaklah yang kututurkan. Ini pernyataan kepada Tuhan dari Ayub. Aku berbicara seperti orang yang bodoh ya Tuhan. Ini pernyataan daripada Ayub. Maka lalu dari dalam badai Tuhan berbicara kepada Ayub. Jadi dengan badai datang Tuhan. Makanya kalau siang hari Tuhan selalu datang dengan tiang awan. Malam hari dia datang dengan tiang api. Ini karena siang hari badai datang, dengan tiang awan yang datang, badai datang begitu kencangnya. Lantas Tuhan berkata kepada Ayub, hadapilah aku sebagai laki-laki. Tuh, hebat. Jadi kau sebagai laki-laki, hadapilah saya dan jawablah segala pertanyaanku ini. Ini diberikan Tuhan kepada Ayub. Hadapi saya sebagai laki-laki, katanya. Kamu sebagai laki-laki, hadapi saya. Coba. Tuhan juga memang sangat persuasif dengan kita ya. Bisa berbicara. Hadapi saya sebagai laki-laki, katanya. Dan jawablah segala pertanyaanku ini. Pertanyaan pertama. Ini ada 60 pertanyaan. Tapi kita ambil dulu contoh-contoh pertanyaan yang sangat simpel. Dan sebenarnya bisa dijawab. Tapi tidak bisa dijawab. Karena kenapa? Ya memang karena Tuhan yang menciptakan. Pertanyaan pertama, lihat nih. Apakah hendak kau sangkal keadilanku dan membenarkan dirimu dengan mempersalahkan aku? Itu dulu kata Tuhan. Kemudian, apakah engkau kuat seperti aku, dapat suaramu mengguntur seperti suaraku? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan kebesaran, kenakanlah keagungan dan keluhuran. Nah, kemudian pertanyaan dari Tuhan. Tuhan bertanya, di antara segala makhluk, dialah yang
paling menakjubkan, hanya oleh penciptaan saja ia dapat ditaklukkan. Kemudian pertanyaannya, rumput-rumput menjadi makanannya seperti sapi dan lembu biasa, tetapi amatilah tenaga dalam badannya dan kekuatan pada otot-ototnya. Ia menegakkan ekornya seperti pohon aras. Nah, kemudian dikatakan di sini, dia fokus sekarang dengan tadi menceritakan semua, Tuhan fokus untuk membuat pertanyaan khusus. Dapatkah kau tangkap si buaya Leviathan itu hanya dengan sebuah pancing ikan? Coba. Dapatkah lidahnya kau tambat dengan tali-tali pengikat? Dapatkah engkau memasang tali pada hidungnya ataupun kail besi pada rahangnya? Buaya Leviathan. Tidak bisa dijawab. Kemudian, mungkinkah ia membuat persetujuan denganmu dan berjanji akan selalu melayanimu? Ini terlalu Leviathan yang ada di laut. Bisakah kau tangkap dia? Sulit untuk dijawab oleh Ayub. Nah, kemudian dikatakan, apabila Leviathan bersin, berpijar cahayanya, matanya berkilau bagi terbitnya sang surya. Lidah api menghamburkan dari mulutnya, bunga api berpancaran kemana-mana. Dapatkah kau bayangkan bagaimana itu bisa terjadi? Itulah pertanyaannya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya yang paling signifikan itu. Bunga bakung berkembang. Tahukah kau itu jam berapa? Tidak bisa dijawab. Terus domba-domba itu beranak. Jam berapa dia beranak? Tahukah kau? Jadi ada 60 pertanyaan daripada Allah kepada Daud. Satu pun tidak bisa dijawab. Itulah memang karena kejujurannya mengatakan berperkara pun siap dengan Tuhan. Tapi Tuhan juga menjawabnya dengan suatu pertanyaan. Karena Tuhan Maha Pencipta, ditanyakan apa yang bisa dia. Dapatkah kau tahu bunga itu kapan dia berkembang? Domba itu kapan dia beranak? Tidak mungkin bisa dijawab kapan. Itu kan hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang tahu. Ya, jam berapa dia beranak, jam berapa dia berkembang, hanya Tuhan yang tahu. Inilah kebesaran iman ya, kepada Ayub, sehingga dia diselamatkan. Dan apa hasilnya? Hartanya 2 kali lipat kembali seperti semula, baik anaknya dan juga domba-dombanya. Jadi tadi dikatakan bahwa di sini janganlah kita saling menyalahkan, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Marilah kita sama-sama membangun dan memberikan motivasi yang baik. Kalau dikatakan mencari perlakuan suasana positif, inilah yang utama. Berpikir positif, seperti buku daripada karangan Norman Peale, The Amazing Thinking Result of Positive. Berpikirlah positif, berusaha ya, berpikir, benar-benar berpikir, berusaha, benar-benar berusaha, berbuat, benar-benar berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan perikop ini ya, bahwa pikiran yang baik itu dihargai oleh
Tuhan Allah seperti Daud. Dijanjikan langsung oleh Tuhan bahwa dia akan membangun rumah kepada Daud. Bukan Daud yang membangun rumah kepada Tuhan, tapi Tuhan yang membangun. Apa itu yang dibangun rumah bagi Daud? Yaitu dari keturunannya lah yang akan memimpin dunia selama-lamanya. Itulah dibangun oleh Tuhan. Hanya karena Daud memikirkan membangun rumah Tuhan. Maka marilah kita memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kita perbuat. Amin. Tuhan memberkati kita semua.